Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas PTIKA Angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi tentang kompetensi kepribadian guru. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama dari rekan saya yang ada di kelompok 2. Yang pertama, Adinda Regina Putri. Yang kedua, Sera Ivanka Halifa Arif. Yang ketiga, Jumriyah. Yang keempat, Baso Rian Farhan Malanti. Yang kelima, Andi Reynaldi. Yang keenam, Alif Saki Amar Ibrahim. Yang ketujuh, Haldi Al Faisal. Yang kedelapan, Nasrullah. Yang kesembilan, Hidayatullah. Dan yang kesepuluh, Muhammad Isra. Saya akan menjelaskan pengertian kompetensi kepribadian guru. Kompetensi guru ada karena kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak, atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi bagi guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam standar nasional pendidikan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dalam teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian guru mencakup 3 hal. Yang pertama sikap atau attitude, yang kedua nilai atau value, yang ketiga kepribadian atau personality. Sebagai elemen perilaku atau behavior dalam kaitannya dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu karakteristik kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, kemantapan dan integritas pribadi. Seorang guru dituntut untuk bekerja teratur dan konsisten, serta kreatif dalam menghadapi pekerjaannya sebagai guru. Yang kedua, peka terhadap perubahan dan pembaruan. Guru harus peka baik terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang sedang berlangsung di sekitarnya. Ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, berpikir alternatif. Sebelum menyajikan bahan pelajaran, guru harus sudah menyiapkan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi beserta alternatif pemecahannya. Yang keempat, adil, jujur, dan objektif. Adil, jujur dan objektif dalam melakukan pembelajaran dan juga penilaian terhadap siswa merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh guru. Saya Baso Rian Farhan Malanti akan melanjutkan penjelasan dari Jumriyah. Karakteristik kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dalam mencapai hasil kerja, guru diharapkan selalu meningkatkan diri, mencari cara-cara baru, agar mutu pembelajaran selalu meningkat. Pengetahuan umum yang dimilikinya selalu bertambah dengan menambah bacaan berupa majalah, harian, dan sebagainya. Yang kedelapan, simpatik, luwes, bijaksana, dan sederhana dalam bertindak. Sifat-sifat itu memerlukan pematangan pribadi, kedewasaan sosial dan emosional, pengalaman hidup bermasyarakat, dan pengalaman belajar yang memadai, khususnya pengalaman dalam praktek kerja. Yang kesembilan adalah bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Kesiapan mendiskusikan apapun dengan lingkungan tempat ia bekerja, baik dengan murid, orang tua, teman sekerja, ataupun dengan masyarakat sekitar sekolah, merupakan salah satu tuntutan terhadap guru. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Baso Rian Farhan Malanti.
sambungan dari karakteristik kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Yang ke-9 yaitu bersifat terbuka, kreatif, dan berwibawa. Kesiapan mendiskusikan apapun dengan lingkungan tempat ia bekerja, baik dengan murid, orang tua, teman sekerja, ataupun dengan masyarakat sekitar sekolah merupakan salah satu tuntutan terhadap guru. Selain beberapa karakteristik di atas yang juga termasuk karakteristik kompetensi kepribadian guru ialah memberikan bimbingan dan penyuluhan. Dalam mencapai tujuan pembelajaran diperlakukan dukungan dari berbagai komponen pembelajaran. Salah satunya adalah siswa sebagai objek pembelajaran. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berperan sebagai fasilitator dalam membangkitkan semangat belajar peserta didik, mengidentifikasi kesulitan belajar, serta memberikan bantuan menyelesaikan masalah belajar yang dihadapi para peserta didik. Pemberian bantuan yang dimaksud dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, serta dengan menggunakan berbagai saluran dan bahan yang ada. Salah satu bahan yang dapat dipakai misalnya, mereka diberikan kesempatan untuk membaca dan menelaah sebuah buku tentang sopan santun, tata tertib, disiplin, cara belajar yang efektif, dan sebagainya. Cara-cara atau saluran lain yang bisa dilalui dalam memberikan bimbingan atau bantuan ialah dengan memberikan nasihat, mengemukakan gagasan, ide-ide atau buah pikiran, menyediakan alat dan mengembangkan suasana asuhan. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan sebelumnya. Pertama yaitu ruang lingkup kompetensi guru. Ruang lingkup kompetensi kepribadian guru tidak lepas dari falsafah hidup. Nilai-nilai yang berkembang di tempat seorang guru berada, tetapi ada beberapa hal yang bersifat universal yang mesti dimiliki oleh guru dalam menjalankan fungsinya sebagai makhluk individu atau pribadi yang menunjang terhadap keberhasilan tugas pendidikan yang diembannya. Selanjutnya, kemampuan pribadi guru. Kemampuan pribadi guru menurut Sanusi 1991 mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. 2. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dianut oleh seorang guru. 3. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Selanjutnya, kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki oleh guru antara lain sebagai berikut. 1. Guru sebagai manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, berkewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan. 2. Guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Guru memiliki kelebihan dibandingkan yang lain senantiasa. 3. Guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam keunikan dari peserta didik oleh masyarakatnya. Selanjutnya, pemecahan masalah pada kepribadian guru. 1. Masalah keadaan guru sendiri, baik masalah yang dialaminya dalam rumah tangganya, dalam masyarakat, dan dalam pergaulan sosial, ataupun dalam pengetahuan dan keterampilan menyesuaikan diri dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan, dan masalah lingkungan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar. 2. Masalah murid, baik masalah kemampuannya atau masalah tindak tanduknya. Murid datang dari rumah tangga atau keluarga yang lingkungannya dan tingkap hidupnya berbeda. 3. Masalah lingkungan anak-anak, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga masing-masing anak-anak, ataupun lingkungan tempat bermain, tempat mereka tumbuh dan mengembangkan diri. Itulah tadi dari saya. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada pembaca materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pemecahan masalah pada kepribadian guru. 1. Masalah keadaan guru sendiri, baik itu masalah yang dialaminya dalam rumah tangganya, dalam masyarakat, dan dalam pergaulan sosial, ataupun dalam pengetahuan dan keterampilan menyesuaikan diri dengan kemajuan dunia ilmu pengetahuan, dan masalah lingkungan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar. 2. Masalah murid, baik itu masalah kemampuannya atau masalah tindak tanduknya. Murid datang dari rumah tangga atau keluarga yang lingkungan dan tingkat hidupnya berbeda-beda. 3. Masalah lingkungan anak, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah tangga masing-masing anak, ataupun lingkungan tempat bermain, tempat mereka tumbuh dan mengembangkan diri. 4.
masalah bahan atau materi pelajaran, baik jumlah materinya ataupun ruang lingkupnya. 5. Masalah metode mengajar, baik dari segi macamnya ataupun dari segi penggunaan dan penyesuaiannya. 6. Masalah alat komunikasi, baik itu berupa metode ataupun berupa alat peraga. 7. Masalah pemupukan dan pengembangan potensi murid dan persiapan untuk masa depannya. Yang terakhir, masalah pengalaman mengajar juga tidak kurang nilainya dalam menentukan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas. Baik, perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh Nasrullah, teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi kepribadian guru, di mana terdapat banyak masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Bila ia tidak sabar dan tidak tabah menghadapi masalah, ia akan selalu kecewa, ia akan frustasi, dan selanjutnya ia mungkin tidak akan mencintai tugasnya lagi. Ia akan melaksanakan tugasnya secara terpaksa, mungkin terpaksa oleh karena mengharapkan upah gaji. Baik, untuk guru sendiri itu dalam menjalani profesi keguruan itu biasanya guru menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu setiap guru harus pintar-pintar menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau tidak pintar menyelesaikan masalah tersebut, maka guru akan merasa terpaksa dalam menjalankan profesinya. Baik, untuk next slide-nya. Setiap orang yang akan melaksanakan tugas guru harus punya kepribadian. Di samping itu, bagi guru agama lebih dituntut lagi untuk mempunyai kepribadian guru. Guru adalah seorang yang seharusnya dicintai dan disegani oleh muridnya. Penampilannya dalam mengajar harus meyakinkan dan tindak tanduknya akan ditiru dan diikuti oleh muridnya. Guru merupakan tokoh yang akan ditiru dan diteladani. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, ia harus tabah dan tahu cara memecahkan berbagai kesulitan dalam tugasnya sebagai pendidik. Jadi setiap orang yang akan melaksanakan tugasnya sebagai guru harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan mempunyai kepribadian yang baik. Karena dalam mendidik siswa itu, siswa sebagai calon masa depan atau calon penerus bangsa ini harus dibimbing, harus dibina oleh guru yang betul-betul siap dan guru yang betul-betul berkepribadian baik agar siswa ini mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Oke, next slide. Untuk ketabahan, kemauan berusaha meningkatkan mutu pengetahuan keguruan, di mana tanggap dan dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi dalam kegiatan pengajaran ini merupakan kepribadian guru yang penting. Bila hal ini tidak ada pada diri seorang guru, ia tidak berkompeten melaksanakan tugas guru. Dan bila guru tidak memiliki kepribadian ini, ia tidak dapat dikatakan guru yang qualified. Di mana setiap guru itu harus mempunyai ketabahan, kesabaran dalam membimbing setiap siswa-siswinya. Karena guru itu merupakan pekerjaan yang mulia. Guru harus disertai dengan kesabaran, ketabahan, karena guru harus memikul beberapa beban-beban, di mana dia harus hadir di depan siswa-siswinya untuk mengajarkan para siswa-siswa ini agar mereka mendapatkan ilmu yang berguna dan melaksanakan ilmu tersebut di masa depan yang akan datang. Baik, itulah tadi sekian dari saya dari kelompok 2 mengenai penjelasan kompetensi kepribadian guru. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.